Firman Tuhan, Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Kami akan berkumpul di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kami teruskan setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Semuanya Engkau Yesus sumber kebenaran setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bisa
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kami terus bersyukur padamu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berapa syakara patah kimana syakara, berapa syakara mata kira syakara, berapa syakara yes. Sungguh kami bahagia, sukacita malam hari ini Tuhan. Malam yang luar biasa. Malam ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan lawatan-Mu, dan kami merasakan pelukan-Mu Tuhan. Kami merasakan dekapan-Mu Bapa. Engkau Bapa yang begitu mencintai kami. Kami merasakan itu. Ada sebuah kelegaan dalam hidup kami Pak. Ada sukacita Pak. Kami bangga memiliki Engkau ya Pak. Engkaulah Bapa bagi setiap kami. Engkau Bapa yang begitu mencintai kami. Thank you Pak. Thank you. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Pak. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Setiap kita merasakan hadirat Tuhan, setiap kita dijaga oleh kasih-Nya. Tuhan berkata di tempat ini, setiap kita akan mengalami mujizat. Di tempat ini, sungguh Tuhan mencintai saudara. Dia hadir buat saudara. Ada sukacita, ada kemenangan. Orang syakara. Saudara, hari ini luar biasa. Hari ini lawatan Tuhan terjadi. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan berjalan di tengah-tengah tempat ini. Tuhan mendatangi setiap anak-anak Tuhan, dan Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Hari-hari ini saudara kita butuh Tuhan, seperti halnya saat ini. Kalau saudara dan saya tidak butuh Tuhan, saudara tidak perlu Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melawat kita. Tuhan tahu betapa saudara dan saya membutuhkan jamaah tangan, lawatan tangan, urapan dan ketuhan. Saudara yang terkasih, mari dekatkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan, saudara.
Siapa sih saudara dan saya ini? Kita hanya debu. Kita hanya tanah liat. Kita setiap hari, setiap saat butuh Tuhan. Bahkan Tuhan ngomong, saudara, saudara dan saya tidak akan kuat tanpa Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan pernah kau meninggalkan kasih karunia. Jangan kau berjalan sendiri. Mari Tuhan, hari ini kami semua menyadari bahwa kami butuh Engkau. Amin, saudara. Ibadah doa malam berbeda, saudara, dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah doa malam adalah sebuah ibadah di mana kita benar-benar dan sungguh-sungguh mau duduk di bawah kaki Tuhan. Banyak hal yang Tuhan katakan di saat saudara dan saya duduk diam, tenang dan berdoa. Karena pada saat kita duduk tenang dan berdoa, kita akan banyak menerima pesan daripada Tuhan. Hari ini Tuhan ingin saya menyampaikan firman-Nya. Ini sederhana banget. Tuhan mau saudara dan saya memiliki sikap hati dan hidup yang benar saat kita percaya bahwa kedatangan Tuhan akan segera. Sikap hati dan hidup menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita harus melakukan supaya saudara dan saya termasuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang tidak tahu bagaimana sikap hati dan hidup menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup yang semaunya sendiri, hidup yang tidak takut akan Tuhan, hidup yang ngawur. Hari ini Tuhan mengatakan, yuk anakku, mari datang kepadaku. Lakukan bagianmu, lakukan apa yang aku perintahkan, yaitu firman-Nya. Sikap hati yang bagaimana sih? Yang Tuhan mau saudara dan saya melakukannya. Firman-Nya simpel, saudara. Firman-Nya sangat sederhana, tetapi ini membuat saudara dan saya masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Jangan hidup di luar kehendak Tuhan. Tuhan gak mau saudara dan saya tertinggal kelak kemudian. Tuhan gak mau surga kosong. Tuhan gak mau surga gak terisi oleh anak-anaknya. Jangan memulai dengan roh, mengakhiri dengan kedagingan. Banyak orang yang memulai dengan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Di tengah jalan mereka berubah, tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Dari sekian ini Tuhan panggil saudara ada di tempat ini. Kalau saudara tidak menjaga hidup saudara, maka saudara tidak akan terpilih, saudara. Sikap hati yang bagaimana? Yang Tuhan mau. Kita baca di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1
1 Petrus 4 ayat 7. Ini sederhana saudara. Firmannya nggak panjang, tapi artinya begitu sangat dalam. 1 Petrus 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Amin saudara. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Penguasaan diri itu diperlukan saudara. Firman Tuhan tidak main-main saudara. Mampukah kita melakukan kehendak Tuhan? Menguasai diri. Karena hari-hari ini banyak hal atau banyak kejadian yang sering memancing kita untuk berbuat dosa. Benar nggak? Contohnya gimana? Kita gampang marah, gampang tersinggung. Benar? Mendengar suara sedikit yang kencang saudara sudah tersinggung. Benar nggak saudara? Ngomong apa kok gak enak ya? Sering gitu nggak? Kita bicara baik-baik, ada sebuah nada yang tidak enak saudara. Ngomongnya agak kencang, tersinggung. Kenapa? Tidak bisa menguasai diri. Mendengar sebuah cerita dari orang lain mengenai diri kita, kita mulai menyusun strategi. Kita mulai menyusun kekuatan untuk mendatangi orang yang berbicara tidak baik. Kenapa? Penguasaan dirinya nggak ada, gampang tersinggung. Hari ini kita mau belajar kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan ini sudah dekat saudara. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Penguasaan diri itu adalah hal yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan main-main saudara. Yang pertama buat katakan, nak kuasai dirimu, nak kuasai hatimu, agar engkau mendapatkan apa saudara? Tiket menuju surga mulia. Tiket itu bayarnya bukan dengan uang saudara, dengan harta kekayaan saudara. Tiket ini bayarnya dengan penguasaan diri. Melihat orang diberkati, kita kok belum? Sudah mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mulai apa? Tidak bisa terima. Dia bukan orang Kristen, tapi kok diberkati. Sedangkan aku Tuhan rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin berdoa. Tetapi kenapa dia yang diberkati kok aku belum? Mulai bersungut-sungut, mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Bertobat saudara. Semuanya indah pada waktunya. Saudara tidak boleh saudara mengejar apa yang bukan hak saudara. Jangan mengejar apa yang orang terima, tapi kejarlah hidupmu benar di hadapan Tuhan. Cari dulu kerajaan, kebenaran dan kerajaannya, maka semua ditambahkan bagimu. Ada janji Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Jalani, lakukan bagiannya, Tuhan akan melakukan bagian.
Dan Petrus katakan di situ saudara, 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kalau saudara sudah melakukan ini semua, hidup saudara adalah hidup yang berkemenangan. Penguasaan diri itu kunci utama saudara. Jangan main-main dengan penguasaan diri. Jaga hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Hidupmu baik atau buruk, orang melihat dari cara hidup kita, penguasaan diri kita. Tuhan adalah Allah yang tahu dan mengerti sampai berada dalam hati saudara dan saya. Tuhan tahu orang ini bujuan, orang ini bersungguh-sungguh, tidak tipu-tipu. Tuhan tahu saudara. Tapi kalau saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki, wow, apa sih yang gak dikasih ke Tuhan kepada saudara dan saya? Apapun Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan saudara. Jika saudara hari ini sakit, mungkin dokter mengatakan, Bu, berdoa sajalah, waktunya tidak lama. Pada saat saudara percaya, penguasaan diri saudara muncul, percaya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Jangan pernah takut saudara. Janjinya adalah janji yang murni, janjinya ya dan amin. Yang kedua, apa? Jadilah tenang. 1 Petrus tadi saudara, 1 Petrus 4 ayat 7 tadi ya. Ya kembali lagi, 1 Petrus 4 ayat 7. Coba saudara, 1 Petrus 4 ayat 7. Ayat yang tadi. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Gampang gak kita tenangkan diri? Saudara, saya mau tanya, orang tenang itu mudah apa sulit? Membuat hati atau diri tenang itu tidak mudah saudara. Kemerungsung sebenarnya. Kalau sudah tersinggung, hatinya kemerungsung saudara. Mau tidur tidak bisa makan, mau makan tidak bisa tidur. Lah iso sulapan, makan dia turu saudara. Kalau sudah seperti ini kita tidak bisa tenang. Menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang silih berganti, bisa tenang? Halo, bisa tenang? Nggak bisa. Orang jatuh cinta aja nggak tenang kok. Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, tenang nggak? Tidak tenang. Apalagi banyak masalah. Tadi pagi ada yang telepon saya, ngomong begini, Ibu, saya tidak bisa tenang Bu. Loh kenapa? Pikiran saya muter-muter nggak karuan. Loh muter sampai mana? Pasar itu enggak? Muter-muter Bu, saya nggak bisa tenang Bu. Banyak masalah yang harus saya hadapi. Anak-anak, pekerjaan saya tidak baik Bu. Saya ngomong, tenang ya. Lu Ibu ngomongnya enak tenang. Saya ini gak tenang Bu. Terus saya tanya, dibagilah sumpah ya. Lu saya yang batu-batu sering dibuangi sampah saudara. Sampai diabetes 300 saudara. Mikirin masalahnya orang, tak simpen, tak doakan. Tuhan cari solusi di mana? Saya ngomong, Ibu, setiap manusia banyak masalah. Yuk kita tenang, tidak bisa Bu. Dan saya ingat ada ini saudara, saya kasih begini, baca Bu ya. Saya tidak bisa baca firman Bu, berdoa aja nggak bisa. Terus bisanya apa? Sumpah Bu. Saya ngomong,
Mari kita berdoa saja. Kita berdoa. Kerjaan saya sepi. Satu hari omsetnya biasa 150 juta. Ini 30 juta, Bu. Turun drastis. Bila 150 juta harga ya saudara. Tiba-tiba 30 juta. Mumpet nggak rasanya? Bayar pegawai, Bu. Satu hari pegawai 115 orang. Terus mau bayar itu ngitung, Bu. Kalau 2,5 juta per 15 kilo itu dewe. Nah saya suruh melok itu anakku saudara. Hitungkan sendiri. Tapi saya ngomong, yuk tetap semangat. Saya ini semangat. Tapi saya nggak bisa tenang. Ayo sudah mulai tenang ya, tenang. Ibu tidak punya masalah sih. Terus mulai ngomong masalahku ya oke. Ya. Hamba Tuhan bukan tidak punya masalah sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah? Tenang. Ada lagunya ya, tenang itu ya. Biar kita hari ini penuh kepenuhan Roh Kudus sampai jumlah-jumlah. Saya di belakang tadi sudah merasakan dari Tuhan. Saya main, saya cek ya orang iso. Ya. Yesaya 20 ayat 15b. Kita tinggalkan dulu ini ya. Kita baca Yesaya 30 15b. Saya cepetin aja ya. Yesaya 20 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa saudara? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ora tenang PDW, sehingga saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Orang bisa tenang saudara. Itu tadi loh, makan tidak bisa tidur tidak bisa makan. Nggak iso sulapan saudara. Saya mau berbicara apa? Saya cuma ngomong satu hal. Tenang Bu, tenang dan berdoa. Ya wis Bu, doakan saya. Saya doakan saudara. Dapatnya tentang Habakuk. Habakuk 3 ayat 16-17. Coba dibukakan dulu Habakuk ini. Kita harus memiliki hati yang seperti ini saudara. Habakuk 3 ayat 16. Coba 16-17 ya. 16-17 coba. Ya. Oh bukan. Sebentar. Habakuk coba 17. Nah ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Next 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam segala keadaan, terhimpit, susah, tidak bisa berbuat apa-apa, tetap bersukacita, bersorak-sorak. Ayat ini saya berikan saudara. Sungguh aku bisa gini bro. Repot ya? Ini sebuah jawaban bukan hanya bagi orang itu saudara, tapi bagi saudara dan saya. Sikap hati itu bisa menguasai diri kita. Kita tenang. Apapun yang terjadi, tetap beria-ria, bersukacita. Amin saudara. Amin. Ternyata firman ini nyambung dengan yang saya sampaikan ke saudara. Tinggal tenang. Amin saudara. Daud aja lo ngomong begini saudara. Mazmur 62 ayat 1. Mazmur 62 ayat 1. Untuk pemimpin bidu
kehidupan menurut hidup itu Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Wes malah tenang, oh selamat. Amin saudara. Kita harus tenang. Siap tenang. Kita tenang terletak kekuatan. Kita tenang, kita mendapatkan keselamatan. Berarti kita harus hidup tenang saudara. Maka semua masalah persoalan dapat kita lalui. Amin. Dan yang terakhir saudara, sebelum saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui doa hari Kamis yang lalu ya, bukan Kamis kemarin, tapi Kamis yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kembali lagi kepada 1 Petrus tadi saudara. Ayo kembali 1 Petrus 4 ayat 7. Yuk, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang suka berdoa, mengalami masalah persoalan, tenang. Orang yang suka berdoa berarti menguasai diri dan hidup selalu tenang. Orang yang suka berdoa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berdoa, banyak anak-anak Tuhan yang diajak berdoa angel banget, tapi begitu datang masalah, teriaknya pagi siang malam, sehari beberapa kali. Saya berdoa 8 kali. Wow, lebih dari Daud ya. Daud sehari berapa kali saudara? 7 kali ya. Kita melebihi Daud karena banyak masalah. Tuhan gak mau saudara seperti itu. Jadikan doa itu habit, kebiasaan, kesukaan. Duduk tenang. Kalau saudara bisa menguasai diri, tenang, berdoa, terjadi kuasa, mukjizat. Tuhan tidak meminta lebih waktu saudara. Waktu Tuhan perjalanan menghadapi penyalipan, sebelum Tuhan ditangkap, dia mengajak murid-muridnya, tunggu sebentar, aku mau naik, aku mau duduk berdoa. Waktu Tuhan kembali, murid-muridnya apa saudara? Tidur. Betul nggak? Tuhan ngomong gini, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan begitu mencintai saudara dan saya. 1 jam saja. Sulit ya saudara? 5 menit panas pantatnya. Goyang kiri, goyang kanan. Betul gak? Karena saudara tidak bisa menguasai diri dan tenang. Coba saudara bisa menguasai diri dan tenang, maka saudara bisa berdoa. Kunci hidup menanti kedatangan Tuhan cuma 3: penguasaan diri, tenang, dan berdoa. Maka saudara dan saya mendapatkan tiket kerajaan surga, hidup kekal saudara. Saya harus berkata yang keras hari-hari ini saudara. Saya tidak mau menyampaikan firman sabar Tuhan mencintaimu. No. Jemaat hari-hari ini harus makan makanan keras, bukan makan bubur, bukan minum susu, tapi makanan yang keras. Gak suka, biarin. Karena Tuhan ngomong, waktuku sudah dekat. Sampaikan kepada mereka, jangan pernah main-main dengan hidup ini. Amin saudara. Suka berdoa jadikan kebiasaan, habit saudara. Yakobus berkata dalam Yakobus 5 ayat 17 tentang Elia saudara. Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia, dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Pada saat dia berdoa, ada kuasa, ada mukjizat yang terjadi. Saudara dan saya sama. Hamba Tuhan dengan saudara sama enggak? Sama. Bedanya kalau saya di atas mimbar, saya pendeta. Kalau saya turun di sana, saya pendekar. Sama dengan saudara. Tapi Tuhan mau membedakan bagaimana sikap hidup kita. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 5:29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara dan saya bukan orang fasik. Saudara dan saya anak Tuhan. Waktu kita berdoa, apa yang terjadi? Tuhan dengar. Amin. Dan Yakobus juga katakan dalam Yakobus 5:16b. Kita ambil singkat saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga waktu saudara berdoa, besar kuasanya. Jadi saudara jangan menunggu hamba Tuhan yang mendoakan. Jangan menunggu, aduh Cici Evi ada ya, minta doa dong. Tidak saudara. Saudara punya kuasa sama kalau saudara hidupnya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Mari saudara belajar saudara apa yang Tuhan mau. Menanti Tuhan dengan segenap hati. 3 hal tadi apa saudara? Penguasaan diri, tenang, dan berdoa. Siap saudara? Saya akan sampaikan penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan. Saudara, berjaga-jaga. Yang pertama, pada saat kami berdoa, ada saya, ada Lia, ada Pak Pitoyo, ada Budet. Kita orang 5, ada Fani. Kita berlima ya Pak ya. Terjadilah penglihatan. Tolong dibuka penglihatan yang pertama. Saudara, kami nggak menakut-nakuti saudara, tapi ini terjadi saudara. Penglihatan yang pertama, ada 2 ular. Ada yang ular seperti gambar ini, ada 1 ular hijau. Ya, saya lupa, kok nggak saya sharekan ya. Ada ular, 2 ular ini. Dia ada di dalam laut. Ekornya mengepak-kepak, ekornya meliuk-liuk, dan terjadilah apa saudara? Gelombang air yang besar. Ya, ekornya meliuk sehingga air di laut bergelora sampai ketinggiannya menakutkan. Setelah kami berdoa peperangan saudara, kami perang saudara, kami berdua berlima saudara. Saya melihat, Pak Pitoyo juga melihat. Saya melihat ular ini, Pak Pitoyo ular hijau. Oh berenam ya. Ular ini saudara, waktu kami berdoa, kami patahkan, kami hancurkan, kami perang saudara. Ekornya saudara meliuk-liuk sampai terjadi gelombang yang besar. Dan Tuhan katakan akan terjadi badai, akan terjadi macam-macam saudara. Ada gempa bumi, ada badai di laut saudara, ketinggiannya luar biasa. Saya sampai ketakutan di dalam doa itu. Saya berdoa saudara. Kalau ada orang ngomong di mimbar ada ular besar, ular sopo saudara, Tuhan pasti kasih tahu kami saudara. Di laut saudara, pada saat kami berdoa
sesuatu yang menakutkan yang muncul saudara. Setelah ini kita perangi saudara. Next. Yes. Ada ular naga besar merah. Ular naga besar merah ini saudara, dia menyembur-nyemburkan api. Dia bawa bola dunia. Ya, di tangannya itu ada bola dunia saudara. Dia sembur-semburkan. Kita berdoa peperangan saudara. Dan memang terjadi gejolak saudara. Seperti kita Wahyu ini. Ular naga merah. Tanda-tanda ini diberikan bagi kita orang percaya. Berarti di dalam lautan terjadi guncangan. Di bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Munculnya naga ini saudara, dia ingin naik di atas perairan. Dan saya melihat seekor burung Raja Wali. Ya, Raja Wali ini pertama kecil, kurus kering saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Raja Wali ini apa bisa mengawasi samudra luas ini? Enggak bisa Tuhan, enggak mampu Tuhan. Saat saya berbicara demikian, tiba-tiba burung Raja Wali ini yang sayapnya kecil, warnanya hitam, kurus, matanya tidak sangar, tiba-tiba Tuhan ubahkan burung Garuda ini menjadi burung Garuda yang bulunya menjadi burung Raja Wali yang bulunya menjadi kuning emas. Sorotan matanya tajam. Tiba-tiba dia melihat, dia terbang tinggi saudara. Dan setelah itu saudara, dia putar balik saudara. Naga ini mau keluar saudara. Dia sabat keluar. Burung ini menyabit naga itu sehingga naga itu tenggelam lagi. Tuhan katakan, kalau naga ini sempat keluar saudara, habislah kita. Terjadilah bencana yang dahsyat. Saudara, ini bukan sebuah mainan. Saya tidak mau merekayasa, tapi kami berdoa dan Tuhan lihat kami. Dan setelah itu Tuhan menangis saudara. Tuhan menangis. Tuhan katakan, nah, terus isi cawan doamu. Bawa jemaatmu masuk di dalam doa. Isi cawan doa. Karena akan terjadi percepatan saudara. Tuhan bilang saudara, satu hari harusnya berapa jam? 24 jam saudara. Tapi Tuhan katakan, hari ini, hari-hari ini, satu hari cuma 17 jam. Percepatan. Karena Tuhan katakan, aku tidak mau anak-anakku jatuh dalam dosa. Maka yang sudah bertobat akan cepat Tuhan bawa kepada surga mulia. Supaya apa? Di surga penuh dengan anak-anak Tuhan. Di surga tidak kosong. Maka terjadilah percepatan itu saudara. Tuhan katakan percepatan. Satu hari cuma 17 jam. Berarti kita kehilangan satu hari berapa jam saudara? 7 jam ya. Sebulan berapa? Saya hitung saudara. Saya pulang saya hitung kalkulator
kurang lebih 9 hari saudara. 1 bulan loh saudara, kurang 9 hari saudara. Kehilangan 9 hari. Berarti saudara, 1 tahun kita kehilangan berapa saudara? 108 hari. Lebih kurang 3 bulan, 6 hari. Berarti hari ini saudara, bulan ini kita harusnya tetap masih ada di bulan Juni. Saya hitung saudara. Tuhan itu dahsyat ya saudara. Dia memberikan hikmat kepada setiap kita. Makanya saudara, Tuhan menangis. Tuhan katakan, aku tidak mau anak-anakku jatuh di dalam dosa. 2025 saudara, Tuhan katakan banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, termasuk hamba-hamba Tuhan. Untuk itu saudara, hidup ini gak semakin gampang, hidup ini gak semakin mudah. Maka itu kita harus benar-benar merendahkan hati setiap hari. Minta Tuhan berikan hamba-Mu ini penguasaan diri. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya semuanya diselamatkan. Semuanya masuk di dalam bilangan, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Makanya saudara jangan main-main lagi. Penglihatan ini sungguh luar biasa. Dan Kamis kemarin saya mendengarkan suara sangkakala, bunyi shofar Tuhan, bunyi shofar. Ya Pak ya, kita berdoa, bunyi shofar telinga saya. Gak gampang loh saudara. Makanya saudara, ayo hidup melekat kepada Tuhan, hidup dekat kepada Tuhan. Banyak Goliat-Goliat di akhir zaman, orang-orang yang merebut jiwa-jiwa, orang-orang yang merebut anak-anak Tuhan. Dan Tuhan katakan, jangan takut nak, aku akan kirimkan Daud-Daud juga di akhir zaman. Siapa Daud-Daud itu saudara dan saya? Yang disebut ular tadi itu adalah siapa saudara? Setan. Raja wali yang kecil berubah yang besar itu Tuhan katakan kepada Pak Tip. Itu saudara dan saya seperti burung emprit saudara. Tapi waktu saudara bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan merubahkan kita menjadi burung raja wali yang besar, yang mempunyai sayap emas, yang terbang tinggi, yang mata sorotan matanya menakutkan iblis. Ini yang kami dapat saudara. Dan tidak kebetulan hari ini persis saya yang bawa firman saudara. Biasanya doa manusia tidak kebagian untuk bawa firman. Segala sesuatu Tuhan atur saudara. Saya tidak tahu kalau sebelum saya mendapatkan penglihatan, sebelum kami mendapatkan penglihatan ini saudara, saya sudah dapat jadwal untuk doa malam. Tuhan itu keren. Amin. Sehingga saya dapat menyampaikan apa yang kami dapatkan dari doa. Maka itu saudara, saya undang orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang memiliki hati memuji menyembah. Kita bergabung dalam setiap hari. Kalau tidak Rabu, ya hari Kamis Pak ya. Kita akan berdoa, kita akan dengar terus apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Tapi yang keempat ini tadi saudara, ingat baik-baik, kita adalah Raja Wali yang berbulu emas. Kita gagah perkasa, kita akan perang melawan iblis. Kita akan jadi pemenang karena kita terbang tinggi bersama Tuhan. Amin saudara. Inilah firman yang saya sampaikan hari ini, biar menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, dan juga selalu mengingatkan bahwa Yesus segera datang kedua kali. Saya undang Pak Pit untuk berdoa.
Baik, sebelum berdoa, saya sedikit curhat ya. Curhat. Jadi curhat saya itu begini.